Kita buka sama-sama kitab kita di Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan perikop murid-murid Yesus yang pertama. Ayat 35 mulai. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Judul khotbah saya pada sore minggu malam hari ini yaitu "Apa yang kamu cari?" Nah, berbicara di situ di ayat yang ke 38 ya. Apakah yang kamu cari? Nah, di sini kita menarik ke zaman sekarang. Apa yang kita cari sih? Coba kalau kita pikir, anak-anak, orang tuanya akhir-akhir sibuk daftarkan anaknya. Apa sih yang dicari dari daftar sekolah? Sibuk online, gangguan, sibuk hari pertama gangguan, kedua gangguan, 3 puji Tuhan bisa tapi subuh. Nah, ada yang hari kedua bisa subuh, ada yang hari pertama bisa subuh, habis itu tidak bisa sama sekali. Nah, hari-hari apa yang kita cari? Kamu sekolah itu cari apa? Nah, bagi yang sekolah, cari apa sih di sekolah? Di gereja kita cari apa? Jodoh, pacar. Di pelayanan kita cari apa? Kebanggaan kita, penampilan kita. Kita pacaran, cari apa? Ayo, kita cari apa? Nah, dari sini pertanyaan-pertanyaan yang sering seperti ini perlu kita tanyakan dalam hidup kita masing-masing. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Apa sih yang kita cari kalau kita ke gereja? Apa yang kita cari kalau kita berdoa? Apa sih yang kita cari ketika kita datang menyembah? Itu kita harus tanya dalam diri kita masing-masing. Apakah ada motivasi-motivasi yang lain? Nah, kalau kita melihat di sini, mereka sibuk. Di mana ya engkau tinggal? Akhirnya Tuhan memberitahu di sini, aku tinggal. Akhirnya mereka sama-sama tinggal bersama Yesus. Hari-hari ini, apakah kita punya respon seperti murid-murid pertama yang Yesus dapatkan? Nah, dari beberapa ayat yang kita baca, nah di sini kita belajar ada beberapa pencarian yang boleh dan tidak boleh. Nah, berarti ada yang positif dan ada yang negatif.
Nah, di sini kita belajar bahwa pencarian yang negatif itu yang pertama mencari keuntungan sesaat. Kita buka di Matius 6 ayat yang ke-19. Matius 6 ayat yang ke-19, saya akan baca untuk kita sekalian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi lengan dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, hari-hari kita banyak, kalau misalnya kita ada download game, nah siapa yang ada download game yang suka gamer, nah pasti ada game-game gratis yang iklannya pinjaman online. Ada enggak? Ada kamu, maaf sebut merek dan lain-lain. Nah, ada pinjol, ada judol. Nah, kenapa banyak seperti itu akhir-akhir ini? Mungkin kita bertanya, saya nggak perlu, tetapi sebagian orang itu memerlukannya. Kenapa? Kalau kita melihat pikiran orang zaman sekarang itu pendek, jadi pengen, saya nggak ada duit, saya mau pinjam online, saya mau judi online, saya tahu saya dapat berbanyak uang, saya dapat berlimpah-limpah. Nah, saya bisa menggunakan uang banyak uang saya. Dan di situ kita melihat bahwa pikiran orang itu pendek dan mungkin masalah itu datang kemudian selesai nggak kira-kira? Utang, dapat duit banyak, bayar. Selesai nggak? Selesai. Tapi di judi online-nya belum selesai. Mungkin sesaat kita pinjam ke tetangga, kita bayar pakai judulnya, selesai. Tapi yang di aplikasi belum selesai. Nah, kebanyakan orang-orang seperti itu. Nah, zaman sekarang juga banyak yang lagi marak-marak ini perselingkuhan. Perselingkuhan. Anak-anak muda di infotainment, apalagi yang sudah terkenal itu, ada yang suka menduakan, meninggalkan, bahkan ada yang kawin cerai. Kemudian seks bebas. Nah, kenapa? Narkoba ada juga. Nah, hal-hal seperti ini memang instan. Mungkin masalahku bebas sekarang. Efek dari itu kita tidak tahu. Ingat, saya pernah bilang di tempat ini, jejak digital kita itu terekam. Orang bisa menghitung. Kapan dia melahirkannya? Bisa dihitung. Kapan dia pacarannya, nikahnya, melahirkan? Orang bisa hitung. Itu jejak digital yang bisa ditelusuri zaman-zaman ini. Bahkan orang bisa sampai pakai AI, saking canggihnya, bisa mengubah, mengedit segala macam. Tapi tetap jejak digital tidak bisa dihapus. Makanya jangan suka upload yang aneh, jangan suka pasang-pasang yang aneh-aneh. Nah, itu terekam semua. Apalagi kalau orang sudah screenshot, lihat tuh status dia, luar biasa. Jadi sesaat aja mungkin mencurahkan isi hati di Facebook, Instagram, di TikTok itu melegakan kita. Tapi yang lihat seluruh dunia melihat. Itu toh anak Tuhan, statusnya galau sekali. Nah, jadi jangan sampai kita menunjukkan bahwa kita punya sifat-sifat seperti itu. Nah, sekarang itu bertentangan dengan prinsipnya Tuhan. Kita buka di Matius 6 ayat 33. Dekat ya. Langsung ke ayat 33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, bertolak belakang dengan prinsip Tuhan itu. Tuhan bilang apa? Carilah dulu Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan mengajak kita cari.
masa mendatang kita tidak tahu. Mungkin hari ini kalian nyoba, oh narkoba, nggak apa-apa. Oh mabuk nggak apa-apa, rokok nggak apa-apa. Lepasnya susah saudara. Saya punya banyak teman, ketika rumah tangga itu dia punya suami, anaknya akhirnya punya penyakit kayak paru-paru, dan akhirnya mau tidak mau dia harus melepaskan rokok dengan berbagai macam cara. Tidak gampang saudara. Karena itu pikirkan dari sekarang, efeknya, akibatnya akan kita timbulkan nanti. Jadi jangan pikir sesaat, oh enak, oh nikmat. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi mencari kerajaan Allah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di sini pencarian yang negatif itu adalah penghormatan manusia. Kita buka di Galatia 1 ayatnya ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi dikatakan di sini, ketika kita mencari penghormatan, mencari perkenanan manusia, itu kita berarti bukan hambanya Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mencari penghormatan manusia, kita cari, oh, pengen dihargai, pengen disegani, pengen dihormati. Nah, kenapa? Gengsi. Oh, aku bisa, aku mampu. Nah, tapi ketika kita terus melakukan itu bukan gaya hidup kita loh. Gaya hidup anak Tuhan itu bukan seperti itu. Kita capek, kita lelah. Karena pola yang kita pakai itu bukan pola kebiasaan kita. Capek. Pasti suatu saat menurut. Pasti suatu saat kita akan kecewa. Suatu saat kita akan disakiti. Apalagi tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti kita disakiti. Sakit hati kita. Dan di sini bukan karena hidup kita berat ya, bukan karena setan juga, tapi karena hati kita dipenuhi pencarian penghormatan manusia. Cari terus, pengennya dihargai, dihormati, pengen setinggi-tingginya penghormatan dari orang. Dia hebatnya, dia bisa ya. Tapi itu bukan maunya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus punya kerendahan hati. Ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang mengangkat kita. Bukan kita yang mengangkat diri kita sendiri, tapi Tuhan yang mengangkat kita. Jadi jangan sampai penghormatan, hormat kita ini menghalangi kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jadi hidup kita tidak memuliakan Tuhan, dan hidup kita membuka celah bagi roh-roh jahat. Sampai ke situ. Kemudian, apa yang perlu kita cari dalam hidup ini? Yang pertama, kekal. Kita buka di Matius 6 ayat 33 tadi. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, dari situ kita belajar bahwa kita itu ujung hidupnya adalah kekekalan. Kita bukan berasal dari dunia ini, saudara. Teman-teman, bro, sis, kita bukan dari dunia ini. Jadi jangan terlena sama dunia ini. Kita berasal dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah kita. Jadi tinggalkan segala yang duniawi itu. Bukan saya melarang kita kerja, berumah tangga, enggak, bukan itu. Tetapi fokus kita kepada Tuhan, maka semuanya
peningkatan rohani dalam hidup kita. Jangan sampai seperti itu aja. Enggak, slow up, santai hidup kita. Dalam Tuhan tidak ada santai. Kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Nah dari situ Tuhan menilai kita sungguh-sungguh nggak setia kan nih anakku ini. Jadi jangan sampai kita lupa identitas kita, siapa kita. Kita adalah anak Tuhan. Kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Itu hari nanti. Kecuali kalau kita tidak mengimani ya. Kalau kita mengimani kita berasal dari Tuhan, berarti harga mati kita adalah bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan, bukan di neraka. Kemudian yang kedua, yang membangun dan menjadi berkat yang perlu kita cari. Nah di sini kita buka di 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, di sini kita harus pahami, segala sesuatu diperbolehkan, memang segala sesuatu boleh kita lakukan. Tetapi apakah yang kita lakukan itu berguna? Kemudian segala sesuatu diperbolehkan, benar, memang segala sesuatu diperbolehkan, tetapi membangun tidak. Nah itu harus kita pahami dalam diri kita. Yang kita lakukan, segala sesuatu itu berguna, menjadi berkat, atau membangun. Nah jadi atau bahkan tidak membangun dalam diri kita. Nah kita harus mulai mempunyai hikmat Tuhan dalam hidup kita. Caranya apa? Minta kepada Tuhan. Contohnya di Alkitab siapa? Salomo. Salomo punya hikmat Tuhan. Dia menjadi orang yang bijaksana. Dia bisa menentukan yang baik dan yang tidak. Makanya ada ketika ada dua ibu bawa satu anak. Tahu mungkin ceritanya di sekolah minggu ya. Jadi dia harus meminta hikmat dari Tuhan. Nah itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pikirkan, berguna nggak untuk kita, bermanfaat nggak buat kita, kemudian menjadi berkat nggak buat kita, membangun diri kita nggak, kita semakin dekat dengan Tuhan nggak, atau justru malah menghalangi kita nggak. Itu harus kita pikirkan semuanya. Pikirkan semua itu. Saya tidak percaya kita orang-orang pintar ya di sini. Tuhan menciptakan kita Israel rohani ini orang-orang yang cerdas, orang yang kemampuannya itu di atas rata-rata orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saya tidak percaya kita bisa memilah yang baik mana, yang tidak baik mana, atau yang baik yang membangun mana, yang tidak mana. Kita bisa memikirkannya. Oh dampak bagi saya apa? Saya bisa pikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Oh saya belajar sekarang jadi apa? Saya bisa pikirkan. Kalau saya masuk jurusan A, jurusan B, saya jadi apa? Saya bisa pikirkan ke depan. Nah tetapi ketika saya makan narkoba 10 tahun ke depan saya jadi apa? Itu bisa kita pikirkan. Jadi segala sesuatu mungkin kalau kita pacarannya asal pegang, asal cemot, asal sentuh, murahan kita saudara. 10 tahun ke depan menjadi apa? 5 tahun ke depan mau jadi apa? Pegang-pegang, suap-suapan. Nanti putus. Aku putus sama dia. Padahal masih cinta. Karena sudah dia raba. Yang sampai laki-laki malah nangis ya. Karena cinta, malu. Nah, di sini kita belajar dari Yesaya 55 ayat yang kedua. Contohnya kita buka Yesaya 55 ayat yang kedua.
Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Maksudnya bukan yang utama. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Artinya, di sini, apakah pemanfaatan waktu kita, tenaga kita, uang kita, bahkan keberadaan kita di sini berguna nggak? Membangun nggak? Memuliakan Tuhan nggak? Nah, ini kita patut pertanyakan. Jadi di sini dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Jadi kita membelanjakan sesuatu yang kurang berguna, atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Kemudian, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Nah, yang bermanfaat. Jadi di sini kita sebagai anak muda, kita cerdas, kita pintar. Tuhan memberikan hikmat atas kita harus bisa memilah yang baik dan yang tidak. Karena Tuhan sudah kasih kemampuan untuk kita. Kalau kita cek, kita bukan orang ideal. Kita bisa sekolah, kita bisa kuliah, kita bisa kerja dengan kemampuan kita miliki yang Tuhan sudah kasih buat kita. Kita bukan orang yang kaleng-kaleng bahasanya ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita itu menghalangi kita untuk berproses menjadi seperti Kristus. Dan di sini kita belajar, jadi pemanfaatan waktu, tenaga, uang, bahkan keberadaan kita itu harus berguna, harus membangun, dan harus memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai orang melihat kita, orang Kristen gitu, anak Tuhan gitu, gitu, punya tukang kayak gitu. Jangan sampai orang jadi mencela nama Tuhan karena hidup kita. Jangan sampai. Pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Ingat, kita rata-rata di sini sudah baptis. Nanti kita sudah mengerti firman Tuhan. Yang baik, yang buruk kita sudah mengerti. Dan tinggal kita lakukan. Jadi jangan sampai kita tiap hari ibadah, tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, tapi kita stagnan. Stagnan di situ-situ aja, tidak berkembang, tidak maju, pokoknya stuck di situ, tidak naik, tidak turun, tidak panas, tidak dingin, suam-suam, kuku, akhirnya dibuang. Garam yang tidak asin dibuang. Kita harus memberi rasa buat kehidupan sekitar kita. Kita harus jadi terang bagi sekitar kita. Jangan sampai kita dibuang dan diinjak-injak orang, itunya kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Ajar kami senantiasa untuk hidup dekat dengan Engkau dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Ajar kami senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau, sehingga hidup kami berkenan dan kami melihat kuasa-Mu nyata, Roh-Mu nyata dan setiap kehidupan kami beracara dan bahkan membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus saja yang memotretkan seluruh firman di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa pada malam hari ini untuk sidang pemuda-Mu yang melayani. Kau memberkati mereka semuanya Tuhan. Baik, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada sore menjelang malam hari, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus memberkati mereka, melindungi dan menjaga mereka. Engkau membentengi mereka dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup mereka semakin hari semakin bertanah di hadapan-Mu. Baik, dimanapun mereka berada, mereka menjadi terang dan garam-Mu. Dan Engkau memberkati terus mereka dalam sekolah dan kuliah mereka. Engkau memberkati dalam pekerjaan dan dalam keluarga, terlebih dalam pelayanan mereka. Engkau tambah-tambahkan karunia dan talenta atas setiap mereka, sehingga dalam kehidupan mereka, mereka mengembangkan apa yang Kau sudah taruh dalam setiap kehidupan mereka, dan hidup mereka semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau melindungi
melindungi kami dan menjaga kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat, dan kumpulkan kami Tuhan pada ibadah-ibadah yang lain untuk bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan terus belajar atas setiap kehidupan kami, dan di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pengumumannya untuk jadwal nanti masih dibuat, nanti akan dikirim di grup. Kemudian untuk yang mau nabung bisa ke saudari Olga setelah ibadah ini. Demikian dapat saya sampaikan. Oh ya, untuk ibadah gabungan